Harapan saya sebagai pemerintah adalah proses peradilan ini berjalan secara fair, jujur, dan adil. Dan sejauh ini memang pemerintah nggak pernah mencampuri urusan kasus Pak Nadiem itu ya. Sampai ke puncak, berlayar sampai ke tepi. Pak, soal vonis Nadiem Pak, kenapa itu gimana Pak? Gimana? Vonis Nadiem kan ada yang disenting juga Pak. Ya, disenting biasa dalam putusan pengadilan ya. Ini kan hakimnya 5, disenting 1. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Di Mahkamah Agung kadang-kadang 3 hakim, 2 memutuskan, 1 disenting. Itu biasa dalam pengadilan kita. Dan apapun yang diputuskan pengadilan, walaupun mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, ada pro dan kontra, tapi itulah putusan pengadilan yang harus kita hormati. Kalaupun tidak puas atas putusan pengadilan itu, kan masih boleh mengajukan banding kasasi sampai ke PK nantinya. Jadi kita hormati apa yang dilakukan oleh JPU dalam menunaikan tugasnya, dan kita menghormati juga putusan pengadilan, apapun bunyi putusannya. Tapi kita juga menghormati hak-hak yang ada pada Pak Nadiem sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk mengajukan banding kasasi, bahkan bisa mengajukan PK nantinya. Jadi harapan saya sebagai pemerintah adalah proses peradilan ini berjalan secara fair, jujur, dan adil. Dan sejauh ini memang pemerintah nggak pernah mencampuri urusan kasus Pak Nadiem itu ya. Saya juga banyak ditanya orang dan saya no comment sama sekali. Saya bilang biarlah pengadilan memutus perkara ini, dan tidak ada arahan apapun dari pemerintah terhadap pengadilan, dan mempersilakan pengadilan untuk mengadili kasus ini dengan seadil-adilnya. Nah, karena sekarang sudah diputuskan dan masih ada kesempatan ya untuk menentukan sikap, akan mengajukan banding, kita tunggu. Dan kalau proses itu berjalan, kita juga kembali menyerahkan kepada pengadilan untuk betul-betul mengkaji kasus ini dan memutuskan dengan seadil-adilnya. Kalau memang terbukti ya dihukum, kalau nggak terbukti ya dibebaskan saja. Jadi pemerintah bersikap netral terhadap apa yang dilakukan oleh pengadilan dalam proses hukum Pak Nadiem sekarang. Iya, memang sih diberikan kesempatan kan, ditanya kepada terdakwa apakah menerima putusan ataukah akan mengajukan banding atas putusan itu memang dalam praktek peradilan selalu dilakukan hal seperti itu. Tapi kalau sudah ditutup terus meninggalkan ruang sidang, yaitu kita silakan aja kepada Komisi Judisial ataupun kepada pengawasan Mahkamah Agung untuk mempelajari masalah ini, apakah ada pelanggaran etika peracara atau tidak. Prof, itu kan kasusnya Nadiem ini mirip-mirip dengan kasus Tato Lembong ya Prof. Jadi banyak juga hype di masyarakat kalau misalkan sebenarnya Nadiem itu tidak bersalah. Itu dari presiden sendiri ada langkah untuk amnesti atau abolisi gitu? Sampai sejauh ini belum ada pembicaraan apa-apa mengenai hal itu. Kalau amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu kan sepenuhnya adalah hak yang ada pada presiden. Dan seperti kasus Thomas Lembong kan Pak Presiden memberikan rehabilitasi terhadap beliau. Terhadap kasus Pak Nadiem ini belum ada pembicaraan ataupun usulan sama sekali, sehingga kami melihat ini proses persidangan berjalan secara normal. Setelah diputus pada tingkat pertama ya Pak Nadiem dipersilahkan untuk mengajukan banding, dan kita melihat sampai kemana ujung dari perkara ini nantinya. Bahwa ya namanya proses persidangan, tentu jaksa akan mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya untuk membuktikan dakwaannya benar dan terbukti. Dari pihak Pak Nadiem dan pengacaranya juga tentu diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti, saksi, alat bukti surat, segala macam dibawa ke pengadilan. Dan di luar itu pun masing-masing pihak ya, dan kelihatannya sekali ini pihak kejaksaan tidak begitu banyak berupaya untuk membangun opini. Tapi dari pihak Pak Nadiem melalui medsos atau media interest banyak sekali opini yang dibentuk ya. Pak Dino Patijalal misalnya juga di interview, saya pun mau di interview tapi saya menolak. Saya mengatakan saya harus menjaga independensi pengadilan dan harus menjaga integritas pemerintah yang tidak mempengaruhi proses pengadilan. So saya Menko, omongan saya kan bisa mempengaruhi sana sini, karena itu kami menjaga diri, menahan diri tidak memberikan komentar apa-apa. Dan sejauh ini Pak Presiden juga tidak memberikan arahan apa-apa, dan akhirnya kami mempersilahkan pengadilan untuk mengadili kasus ini dengan seadil-adilnya.
Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, Sekali lagi selamat Pak. terima kasih banyak ya. Foto-foto bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab. Semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun, jadinya 15 tahun. Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah itu tidak bisa melihat saya ke mata saya langsung. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya, karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah. Tetapi kebenaran keluar dari satu hakim yang punya keberanian untuk mengutarakan apa yang sebenarnya menjadi fakta-fakta persidangan. Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat. Saya divonis secara praktis 15 tahun. Karena saya dituntut uang pengganti 809 miliar yang saya tidak punya. Mereka tahu itu. Dari laporan hasil kekayaan saya di akhir saya menjabat, saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apapun. Itu artinya saya divonis 15 tahun. 809 miliar itu tidak pernah menyentuh saya sekalipun. Sudah dibuktikan dengan dokumen, dengan saksi bahwa uang itu tidak pernah keluar dari rekening PT Akap, yaitu Gotoh. Tidak satu pun uang itu saya dapatkan, saya terima. Dan uang itu uangnya PT Akap dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Google maupun kasus Chromebook. Bayangkan. Tapi saya ditanggung beban untuk membayar balik itu. Saya sudah tidak tahu apa kata-kata yang bisa saya ucapkan untuk menjelaskan perasaan saya pada hari ini. Belum pernah ada kasus di mana jutaan orang menyimak setiap fakta persidangan. Jarang sekali ada kasus di mana tokoh-tokoh anti korupsi semua serentak menyebut bahwa ini tidak ada unsur korupsinya. Pakar hukum, pakar undang-undang korupsi, bahkan ketua tim perumus undang-undang Tipikor membilang saya harusnya bebas. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa. Di mana saya bisa mendapatkan keadilan? Harapan saya satu-satunya adalah kepada masyarakat Indonesia. Harapan saya satu-satunya adalah kepada setiap orang yang masih percaya kebenaran ada artinya dalam negara ini. Saya telah berjuang selama 1 tahun ini untuk membuka semua kejujuran yang telah kami lakukan.
Semua niat baik yang telah saya dan tim saya lakukan di masa kementerian sudah kita jelaskan. Tapi seolah-olah tidak ada artinya. Mana keadilan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tentunya akan terus berjuang. Demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk berjuang demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi. Saya tidak akan berhenti. Mohon doa, mohon dukungan, mohon suara Anda, dan mohon keberanian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.